Aksi pembakaran dilakukan sebagai bentuk protes atas pergantian sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkup Pemkab Malra. Di antaranya pergantian camat Kiai Kecil dari PLT Kadispora, juga rencana pergantian sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Malra. Menurutnya, perombakan birokrasi adalah sikap kesewenang-wenangan dan tidak berdasar. Publik sebelumnya telah menduga adanya agenda, terselubung, kehadiran penjabat Bupati Malra, Semi Huae setelah tiba di Kota Langgur, beberapa waktu lalu. Berhembus kabar, Huae bakal merombak besar-besaran penjabat eselon di lingkup Pemkab Malra. Sejumlah baliho pasangan calon kepala daerah yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara nampak sobek hingga tumbang. Robohnya baliho tersebut pasca diterpa angin kencang dan hujan deras yang mengguyur Malra kurang lebih 1 pekan lalu. Ironisnya, sudah hampir 1 pekan kerusakan dibiarkan begitu saja tanpa berusaha diganti oleh pihak bersangkutan dan terkesan mengganggu pemandangan. Pantauan tribunambon.com, Rabu 20 November 2024 ada beberapa titik di Kota Langgur yang masih nampak dihiasi baliho rusak. Misalnya di Jalan Abraham Koedoboen arah ke kantor Bupati Malra. Nampak baliho paslon Bupati nomor urut 02 Martinus Sergius Ulupianan sobek di bagian wajah. Sementara paslon nomor urut 03 Muhammad Saher Hanubun, Carlos Vialira Hantokna mengalami rusak parah tampak wajah kedua paslon rusak disobek, sehingga hanya menyisakan nomor urut dan gambar dari parpol pengusul. Hal serupa juga terjadi di tikungan PLN di mana baliho paslon nomor urut 03 Muhammad Saher Hanubun, Carlos Vialira Hantokna rusak parah. Baliho tersebut tidak hanya sobek tetapi namun hampir terlepas sepenuhnya dari penyangga, sedangkan potongan baliho tersebut tampak bergelantungan ditiup angin. Domi, salah satu warga Kota Langgur, menyayangkan pemandangan baliho yang rusak dan dibiarkan begitu saja. Dikatakan, kerusakan ini sudah kurang lebih 1 pekan namun tidak ada satupun yang berniat memperbaiki atau minimal mengganti dengan yang baru. Sementara Ketua KPU Malra Basuki Rahmat Toat yang dikonfirmasi tribunambon.com melalui sambungan telepon berjanji segera diperbaiki. Dalam upaya mempercepat transisi energi dan mencapai target net zero emission, PT PLN aktif berpartisipasi dalam Conference of the Parties 29 di Baku, Azerbaijan. Diketahui, COP29 adalah konferensi perubahan iklim tahunan yang diadakan di bawah naungan United Nations Framework Convention on Climate Change. Tahun ini, COP29 punya sejumlah isu yang lagi jadi sorotan, di antaranya krisis air global. Banyak negara menyoroti pengelolaan air akibat kekeringan yang makin sering terjadi karena perubahan iklim. Transisi energi, target global untuk mengurangi bahan bakar fosil jadi pembahasan seru, khususnya di sektor transportasi dan industri berat. Pembiayaan iklim, negara-negara berkembang mendesak negara maju untuk memenuhi janji pendanaan sebesar $100 miliar per tahun guna membantu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Keadilan iklim, isu ini menyoroti pentingnya dukungan kepada negara-negara kecil yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Indonesia juga punya peran besar di COP29, salah satu targetnya mencapai net zero emission pada tahun 2060. Kepada tribunambon.com, Wakil Presiden Eksekutif Perencanaan Sistem Listrik PLN, Warsono M. Martono, mengungkapkan bahwa PLN memanfaatkan forum internasional ini untuk membangun kolaborasi yang lebih erat dengan negara-negara lain. Salah satu fokus utama PLN dalam COP29 adalah pengembangan energi terbarukan. PLN melihat potensi besar dari berbagai sumber energi terbarukan seperti air, panas bumi, surya, dan angin. Selain itu, teknologi pendukung seperti super grid dan smart grid juga menjadi perhatian utama, mengingat pentingnya integrasi sumber energi terbarukan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dikatakan, dengan super grid PLN dapat menghubungkan jaringan listrik di seluruh Nusantara, meningkatkan penetrasi energi terbarukan, dan memperkuat keandalan sistem. Warsono berharap COP29 dapat menghasilkan kesepakatan konkret yang dapat mendorong negara-negara maju untuk memberikan dukungan lebih besar kepada negara-negara berkembang dalam upaya transisi energi. Sebelumnya, PLN sukses menjalin kerja sama strategis dalam transisi energi di Indonesia dengan 5 mitra internasional pada perhelatan Conference of the Parties 29 di Baku, Azerbaijan. Kerjasama pendanaan, teknologi,
dan pengembangan sumber daya manusia ini berguna dalam mendukung pengembangan infrastruktur energi bersih di Indonesia demi terwujudnya swasembada energi yang berkelanjutan. Kolaborasi global ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding dan Grant Agreement antara PLN dan 5 mitra internasional dalam acara bertajuk Leading the Charge, Strategic Partnership to Catalyze Decarbonization. Kelima mitra tersebut yakni United Kingdom Export Finance, Kreditanstalt voor Wederopbouw, Semborp Utilities Pty Ltd, transportasi. Ya, harapan kami COP29 itu akan memperkuat kerjasama yang konkret ya, terutama bagaimana negara-negara maju bisa mendorong secara real ya kebutuhan di negara-negara yang sedang berkembang sehingga bisa mengakselerasi pembangunan renewable energy dan gridnya terutama juga sehingga ke depan akan semakin cepat pencapaian menuju net zero emission. And Anshu, thank you very much for sharing some source of finance, introducing to all of us an instrument that you can actually. Thank you so much to share a bit of knowledge. PT PLN, perusahaan listrik negara Indonesia, semakin gencar mendorong transisi energi menuju sumber daya yang lebih bersih dan berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi aktif PLN dalam Conference of the Parties 29 di Baku, Azerbaijan, Senin 18 November 2024. Dalam acara tersebut, PLN memaparkan strategi inovatif untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan di Indonesia, khususnya di daerah 3T yakni tertinggal, terdepan, terluar. Salah satu fokus utama adalah pengembangan jaringan pintar, smart grid, yang dapat mengintegrasikan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin dengan sumber energi konvensional yang sudah ada. Kepada tribunambon.com, Warsono M. Martono, Wakil Presiden Eksekutif Perencanaan Sistem Listrik PLN, mengungkapkan bahwa jaringan pintar menjadi solusi ideal untuk mengatasi tantangan energi di daerah 3T. Meski belum maksimal tetapi sudah diimplementasikan di beberapa pulau terpencil, yakni di NTT, Maluku, dan Papua. Lebih lanjut, menurutnya pemenuhan energi di kawasan 3T harus berpedoman pada konsep ramah lingkungan namun pasokannya memadai. Tujuannya untuk mewujudkan net zero emission sebagai upaya mencegah perubahan iklim akibat pemanasan global. Pembangunan infrastruktur energi di daerah 3T memang menghadapi sejumlah kendala, seperti akses yang sulit, keterbatasan dana, dan permintaan yang rendah. Namun, Warsono mengaku hal tersebut merupakan komitmen PLN untuk memberikan akses energi yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di daerah 3T. Senada dengan hal tersebut, Wakil Kepala Sekretariat Just Energy Transition Partnership, Elrika Hamdi mengakui bahwa pembangunan energi di daerah 3T merupakan investasi yang cukup besar dan tidak selalu menguntungkan secara komersial. PLN terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga keuangan, maupun organisasi masyarakat sipil, untuk mewujudkan target transisi energi. Kolaborasi ini sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang mendukung, menyediakan pendanaan yang memadai, dan melibatkan masyarakat dalam proses transisi. Dengan upaya bersama, Indonesia semakin dekat untuk mencapai target net zero emission dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. Ya memang kalau pembangunan kelistrikan di daerah remote otomatis membutuhkan biaya yang besar ya. Sementara pendapatan mungkin tidak besar. Jadi memang ini merupakan lebih ke arah public service obligation. Karena itu untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, tetapi PLN komit untuk menuju elektrifikasi 100%. Karena ini di daerah 3T ini kita juga menjadi prioritas di dalam pelaksanaannya. Tentu di dalam pelaksanaannya perlu mendapat support dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan ini selama ini sudah berjalan dengan baik dan tentu kita harapkan akan semakin baik lagi ke depan. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya 3T itu dahulu itu adalah ranahnya pemerintah Indonesia. Ranahnya SDM. Kalau dilihat sampai tahun 2000 berapa ya saya lupa, 2017-an kayaknya ya. Itu yang melakukan pembangunannya itu dari SDM. Kemudian itu dialihkan kepada PLN. Jadi PLN diminta untuk melakukan pembangunan tersebut di 3T. Pembangunan energi di 3T itu biasanya
punya tantangan yang luar biasa. Baik itu dalam hal akses, mobilitas, maupun juga pendanaan. Kenapa? Karena rata-rata pembangunan di 3T itu, kalau secara bisnis ya, itu merugikan. Kenapa? Karena demand-nya tidak cukup banyak untuk bisa membangun pembangkit yang supply-nya yang mencapai economies of scale. Gitu. Jadi makanya selama ini kalau saya lihat PLN membangun 3T itu dia bertahap karena memang itu butuh investasi yang sebenarnya merugikan buat PLN, dan karena itu PLN meminta kepada pemerintah Indonesia untuk dikompensasi atau diberikan modal khusus memang untuk khusus pembangunan energi di 3T. And Amshun, thank you very much for sharing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.